Wih, JMW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana bertemu lagi bersama saya Mr. JMW, di mana lagi kalau bukan di JMW Interior Tutorial. Seperti Anda lihat dun sana, kita akan membahas cara membuat papan tulis up and down secara elektrik seperti Anda lihat di gambar ini. Karena ada merek di belakangnya, maka ruangan yang harus kita bikin harus optimal, ada papan tulis. Gimana bikinnya? Let's go. Bismillah. Mesin utama yang kita gunakan untuk papan tulis tersebut, saya memakai mesin bor merek modern yang bisa untuk beton dan sana. Anda juga bisa memakai mesin bor merek lain, tetapi di sini saya memakai mesin bor bekas merek modern yang saya rangkai seperti ini dan sana. Di bawahnya sudah saya rangkai menggunakan poli dari mesin ketam atau poli dari sebuah mesin planer yang dirangkai. Bagaimana cara rangkainya nanti kita bahas. Dan untuk Anda ketahui, poli yang di ujung itu saya memakai mesin planer ini. Saya memakai mesin planer Dolis. Jadi untuk papan tulis elektrik kita, saya memakai dua buah mesin yang secara DIY nanti kita rangkai. Dan itu poli yang di sini yang kita ambil. Selain mesin bor dan mesin planer, kita menggunakan baut. Saya menggunakan baut setengah inci dengan panjang 90 cm. Berikut kita menggunakan murnya. Dan di ujung baut itu saya sudah membubut bagian dalamnya supaya bisa masuk ujung dari poli yang telah kita pasang. Dan ujungnya itu akan kita masukkan pada bagian mur juga yang kecil seperti ini. Mur yang panjang 90 cm tadi akan kita masukkan kepada mur bagian bawah yang sudah terhubung poli dan mesin bor. Setelah masuk, kita uji coba seperti inilah kinerjanya. Berikut bagian papan tulis, bagian pinggirannya saya memakai relaci hitam double track yang panjangnya 1 meter. Selanjutnya kita bongkar lagi rangkaian mesin dari casing yang telah kita bikin. Dan untuk mesin mur kecil di situ saya hubungkan, yang ini saya hubungkan dengan poli planer, dan yang di sini juga dengan poli planer yang ditambah kelahar. Seperti ini pemasangannya. Selanjutnya bagian mesin bor kita bongkar. Saya mau memindahkan switchnya ke bagian papan tulis, jadi kita bongkar. Selanjutnya bagian jir kita kasih gemuk supaya jalannya lancar. Saluran kabel untuk switch dipindahkan oleh abak yang mengerjakan ini dari bagian mesin, nanti akan kita pindahkan ke bagian papan tulis. Ini switchnya sudah hilang, dan ada 3 macam kabel yang kita pasang pada switch baru. Dan ini semua kreasi adalah DIY dari abak Acil. Ini abak Acil yang mengerjakan semua DIY kita ya. Dan selanjutnya semua supaya lancar dikasih gemuk.
Pengalihan bagian switch telah ready. Nanti kita tes. Oke, switch baru telah finish. Sekarang kita pasang lagi poli dari planer. Selanjutnya Dunsana, untuk perletakan mesin, kita bikin coakan di bagian bawah dari papan tulis kita. Setelah dicoak, ditempel lagi dan kita bikin lubang untuk perletakan mur atau baut beton seperti ini. Sebelum kita kasih baut, kita lapis terlebih dahulu dengan pipa stainless 3/4 inci, barulah murnya masuk seperti ini. Dan saya menambahkan lubang baru supaya lebih stabil. Saya memakai lubang yang satu lagi. Dan perletakan murnya lebih kurang seperti ini Dunsana. Kita taruh di situ dan nanti kita jepit menggunakan multiplex tebal 12 yang kecil ini. Oke, perletakan baut ready. Kita coba tes mesin DIY kita ini untuk membawa atau mengangkat bagian papan tulis. Jadi bagian papan tulis agak sedikit kurang stabil karena belum melekat pada engsel double track. Selanjutnya mur kita keluarkan lagi atau baut kita keluarkan lagi. Kita kasih atau kita poles dengan gemuk semua permukaannya. Dan selanjutnya papan tulis kita pasang double tracknya pada bagian casing papan tulis atau tempat bersembunyinya papan tulis kita. Setelah double track ready, kita kembali ke bagian mesin. Kita langsung memasang bagian mesin itu pada casing bawah. Dan perletakannya harus sesuai dengan lubang yang kita bikin untuk letak mur tadi. Semua rangkaian mesin ini dikerjakan oleh Abah Acil. Beliau selain ahli interior juga ahli mesin. Selanjutnya kita tes papan tulis kita. Nah, berhasil Dunsana, bagian papan tulis naik ke atas dan itu sudah stabil. Selanjutnya untuk pergerakan ke bawah, saya mau mencoba bagian switch yang tadi. Saya mau menggerakkannya sendiri untuk bagian turun ke bawah. Kita kembali ke perletakan mesinnya. Coba lihat pergerakan dari papan tulis dari belakang. Seperti ini dia.
Untuk perletakan yang lebih kuat, maka kita klem dengan besi siku bagian mesin dan bagian ujung baut. Selanjutnya kita hanya akan bikin perletakan dari switch yang baru ini. Ini merupakan kontrol naik turun untuk mesinnya. Di push ke bawah dia akan turun dan bila ke atas itu akan naik. Yuk kita bikin lubang perletakan switch. Lubang perletakan switch sebenarnya hanya untuk belokkan kabel supaya kabelnya tidak terlalu patah. Ketika switch telah duduk, maka akan kita bungkus seperti ini. Selanjutnya kita bungkus dengan HPL. Sekarang kita sudah sampai di lokasi, kita mulai memasang bagian papan tulis elektrik kita ini. Tentu saja casingnya kita tentukan perletakannya dahulu dan kita tepatkan letaknya, baru nanti kita uji papan tulisnya. Kenapa papan tulis harus kita bikin up and down? Karena di bagian backdrop itu ada tulisan, jadi ruang rapat ini cukup kecil, jadi mengoptimalkan bagian dari ruang rapat ini. Setelah perletakannya selesai, mari kita uji up and down dari papan tulis atau whiteboard kita ini. Alhamdulillah, papan tulis up and down elektrik kita berhasil, sehingga ruang rapat teroptimalkan. Ketika mau menggunakan papan tulis, tinggal mengeluarkannya, ketika tidak dibutuhkan dimasukkan kembali. Alhamdulillah, semoga semua bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.